Mari menelusuri jejak sejarah Honda GL100 besutan Federal Motor di Indonesia. Hai, halo gengs. Selain CB, anak muda di tahun 2022 ini mulai banyak yang menggandrungi motor lama besutan dari Honda. Tentu macam-macam alasannya. Ada yang karena ikut teman satu tongkrongan, ngiler lihat kawannya kok keren tunggangannya, ada juga yang sekedar coba-coba. Bagi sebagian orang yang belum mencoba untuk ragat motor tua, tentu mengira kalau mainan motor tua itu mudah, murah, dan sepertinya asik untuk dicoba. Nah, kebanyakan berawal dari coba-coba, penasaran, lalu ketagihan, dan tanpa disadari ternyata habisnya di luar ekspektasi. Tapi karena sudah terlanjur, biasanya ada yang mundur teratur, ada juga yang lanjut pantang kendur walaupun akhirnya hancur. Oke, kali ini kita bahas motorsport dari pabrikan Honda Motor Indonesia atau yang dulu kita kenal Federal Motor, yaitu, coba tebak, apa? Ya, GL100 atau yang kita kenal juga dengan GL Cepek. Bagaimana perjalanan dan sejarah Honda GL100 dari generasi ke generasi yang sampai sekarang masih banyak beredar sebagai bukti ketangguhan dari si tua yang mampu beradaptasi dengan modernisasi besutan Federal Motor yang sekarang lebih kita kenal dengan AHM. Oke, kita mulai menelusuri sejarah Honda GL100. Walaupun kamu adalah pengabdi GL Cepek, apakah kamu tahu apa itu kepanjangan dari GL? Kalau belum tahu, sedikit ku kasih bocorannya ya. Di mana penggunaan nama GL pada produk motorsport besutan Honda ini adalah singkatan dari Gin Linamoto. Di mana Gin Linamoto ini penghormatan seorang jenius yang bernama Soichiro Honda. Siapa itu Soichiro Honda? Ya, beliau adalah pendiri perusahaan Honda yang ada di negara Jepang. Nah, nama Gin Linamoto ini adalah nama kakek dari Soichiro Honda yang selanjutnya disematkan sebagai sebuah inisial dari nama sang kakek yang kita kenal dengan GL. Jadi kepanjangan GL adalah Gin Linamoto. Iya, pinter. Dimana inisial GL yang pada kala itu adalah sebuah produk besar dan andalan dari sang Honda. Ternyata nama GL ini juga bukan hanya dipakai di varian motor dengan cc kecil loh. Honda juga menggunakan inisial GL ini pada motor besar flagshipnya dengan inisial GL, yaitu Goldwing, seperti GL1000, GL1200, dan seterusnya. Yang mana produk ini tidak sempat masuk ke pasar Indonesia, karena kala itu kita belum membutuhkan motor gede semacam itu. Cukup dengan cc yang irit dan gesit sudah cukup bagi orang Indonesia kala itu. Intinya, Honda GL Series telah dinobatkan sebagai suksesor dari produk Honda hebat yang telah beredar sukses sebelumnya, yaitu CB100 dan CB125. Ini terjadi pada era pertengahan motor klasik yang sedang berevolusi ke arah motor modern. Adapun urutan produk yang diedarkan di Indonesia adalah mulai dari Honda GL100, berlanjut ke Honda GL125, lalu Honda GL Pro, dan yang paling bontot dari varian GL adalah Honda GL Max, sebelum pada akhirnya berevolusi pada GL 200cc yang lebih kita kenal sekarang dengan Honda Tiger 2000 dan Honda Tiger. Untuk yang belum menonton video sejarah Honda Tiger, silahkan klik link di atas atau lihat di deskripsi. Biar tidak penasaran, kita mulai saja bahas satu persatu sebisa mimin, tapi ya, sekedar menambah hasanah pengetahuan seputar per-GL-an di Indonesia. Kita mulai dari generasi yang pertama, yaitu
Honda GL100 Platina tahun 1979 sampai 1982. Honda GL100 generasi yang pertama diedarkan mulai tahun 1979 sampai 1982. Honda GL100 pertama mengaspal di Indonesia tepatnya pada tahun 1979 sebagai suksesor Honda CB100. Maksudnya adalah basic mesinnya sama dengan CB100 tapi dilakukan penyempurnaan di beberapa komponen. Versi pertama desain headlamp, lalu spion, speedometer, mata kucing berbentuk bulat, lampu belakang mirip CB dengan sen menempel pada behel, rem depan belakang masih tromol, spakbor depan belakang berbahan plat stainless, knalpot masih berbentuk lurus, tangki dibuat kotak dengan emblem Honda, serta tidak ketinggalan emblem bertuliskan GL100 pada sirip samping. Untuk sistem pengapian masih platina dan beredar di Indonesia mulai tahun 1979 sampai tahun 1982, yang selanjutnya digantikan oleh penerusnya yaitu Honda GL100 Platina generasi kedua. Honda GL100 Platina generasi kedua mengaspal di Indonesia mulai tahun 1982 sampai tahun 1995. Pada tahun 1982, Honda GL100 generasi kedua ini dengan headlamp, speedometer, spion, sen bertema kotak, serta rem cakram depan walaupun masih menggunakan sistem kabel mekanis yang kalau dipakai mengaspal di tahun 2022 ini sudah kurang efektif, tapi bisa kok diganti pakai kaliber punya Honda bebek, yaitu Honda Revo. Hehehe. Nah, pada era ini GL100 mengusung aksen chrome seperti ornamen dasi, spakbor depan belakang, dan tampilan list, speedometer komplit, serta yang makin menarik adalah emblem Honda berbentuk 3 dimensi yang terpampang pada tangki. Berlanjut ke Honda GL100 CDI generasi ketiga. Honda GL100 CDI beredar di Indonesia mulai tahun 1985 sampai tahun 1995. Pada awal beredar di tahun 1985, GL100 di-upgrade sistem pengapian dari yang sebelumnya platina menjadi menggunakan CDI, di mana ini adalah perkembangan ke arah lebih modern dari produk sebelumnya, yaitu yang masih menggunakan sistem pengapian model platina. Pada bagian karburatornya juga mendapatkan upgrade dengan teknologi TPFC. Kepanjangannya adalah Transient Powerful Control System dengan mesin 4 langkah 1 silinder OHC berkapasitas 105 cc, memiliki Power Max 12 HP, 1000 rpm, serta torsi maksimal 0,85 kgm, 8500 rpm, yang disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan, yaitu gigi 1 ke depan, ke belakang adalah netral, lalu 3, 4, dan 5. Pada generasi ini disebut sebagai Honda GL100 CDI dan beredar sampai sekitar tahun 1995. Ini adalah masa beredar yang lumayan panjang. Jika kita hitung masa edar Honda GL100 itu kurang lebih sekitar 16 tahun, terhitung dari tahun 1979 sampai pada tahun 1995 gitu guys. Hehehe. Nah, sekarang Mimin tanya, motor GL cepekmu basicnya apa? Hehehe, yakin GL100 nian? Apa? GL100 kejadian? Apapun basicnya, GL100 jok dan tangkinya.